semuanya, perkenalkan nama saya Febini Tamara Burmunte dengan akhir NIM 076. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Human Capital Accounting dan Workforce Matrix dalam perspektif Sustainability Accounting. Jadi, dalam perkembangan bisnis saat ini, perusahaan tidak lagi dinilai hanya berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan. Perusahaan juga dinilai bagaimana mereka menghasilkan, mengelola sumber daya yang dimilikinya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, termaksud dari sumber daya manusia. Tentunya, karyawan bukan hanya dianggap sebagai tenaga kerja yang menjalankan aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga karyawan merupakan aset strategis yang mampu menciptakan nilai tambah melalui pengetahuan, keterampilan, kreatif, dan inovasi yang dimiliki. Oleh karena itu, muncul konsep Human Capital Accounting dan Workforce Matrix yang membantu perusahaan memahami serta mengukur kontribusi sumber daya manusia terhadap keberhasilan organisasi. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas pengertian Human Capital Accounting dan tujuan maupun komponennya, serta Workforce Matrix beserta indikator-indikator contoh penerapannya dalam perusahaan. Terus selanjutnya itu mengenai hubungan dengan Sustainability Accounting dan Sustainability Reporting, serta kelebihan dan tantangan dalam penerapannya. Sebelum membahas Human Capital Accounting secara lebih mendalam, kita perlu memahami perubahan paradigma dalam dunia bisnis modern. Jadi, pada masa lalu, keberhasilan perusahaan umumnya ditentukan oleh aset fisik seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan-peralatan produksi lainnya. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Namun, pada era ekonomi berbasis pengetahuan seperti saat ini, keunggulan kompetitif perusahaan tidak hanya berasal dari aset fisik, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Banyak perusahaan besar dunia seperti perusahaan teknologi, perusahaan konsultasi, maupun perusahaan jasa yang sangat bergantung pada kemampuan karyawan dalam menciptakan inovasi, menyelesaikan masalah, dan memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Karena itu, muncullah konsep Human Capital Accounting. Human Capital Accounting ini merupakan pendekatan akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pengolahan, dan pengungkapan nilai sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa manusia merupakan sumber daya yang memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan. Walaupun karyawan tidak dapat dicatat sebagai aset dan laporan posisi keuangan karena manusia bukan milik perusahaan, perusahaan tetap dapat mengukur investasi yang dilakukan terhadap karyawan serta manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut. Dengan kata lain itu, Human Capital Accounting membantu perusahaan melihat bahwa pengeluaran untuk karyawan tidak selalu dianggap sebagai biaya, tetapi juga sebagai investasi yang dapat memberikan manfaat untuk masa jangka yang panjang. Sebagai contoh itu ada ketika perusahaan mengeluarkan biaya yang banyak untuk pelatihan karyawan, secara akuntansi tradisional biaya tersebut dicatat sebagai beban. Namun, dalam perspektif Human Capital Accounting ini, pelatihan tersebut dipandang sebagai investasi karena dapat meningkatkan kompetitif, produktivitas, dan kualitas kerja karyawan di masa yang akan datang ataupun di masa depan. Adapun tujuan dari Human Capital Accounting itu yang pertama, yaitu membantu perusahaan memahami nilai sumber daya manusia yang dimiliki. Melalui pengukuran yang sistematis, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana tenaga kerja terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya manusia. Selanjutnya itu keputusannya yang mengenai perekrutan tenaga kerja baru.
pelatihan, pengembangan karir, promosi jabatan, hingga program kesejahteraan karyawan. Yang ketiga itu ada menunjukkan bahwa investasi pada karyawan merupakan investasi strategis yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan jangka panjang. Yang keempat itu ada meningkatkan transparansi perusahaan kepada stakeholder mengenai bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusianya. Yang kelima itu ada mendukung praktik sustainable accounting karena aspek sosial menjadi salah satu komponen penting dalam keberlanjutan perusahaan tersebut. Jadi terdapat beberapa komponen utama dalam human capital accounting. Yang pertama itu ada recruitment cost atau biaya perekrutmen. Jadi perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Biaya tersebut meliputi biaya pemasangan iklan lowongan, biaya seleksi administrasi, tes psikologi, wawancara, hingga orientasi karyawan baru. Meskipun terlihat sebagai biaya, proses perekrutan yang baik dapat menghasilkan karyawan yang berkualitas yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah training and development. Jadi pelatihan dan pembangunan merupakan investasi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Contohnya itu adalah pelatihan teknologi, pelatihan kepemimpinan, sertifikasi profesional, seminar, dan berbagai program meningkatkan kompetensi lainnya. Selanjutnya itu ada employee welfare. Perusahaan juga mampu memperhatikan kesejahteraan karyawan. Bentuk kesejahteraan itu dapat berupa gaji yang layak, tunjangan kesehatan, asuransi, fasilitas kerja yang memadai, serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kesejahteraan yang baik itu akan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat itu ada kinerja karyawan. Jadi perusahaan perlu mengukur produktivitas, pencapaian target, kualitas pekerjaan, serta kontribusi inovasi yang diberikan oleh karyawan. Semakin tinggi kinerja karyawan, semakin besar nilai yang dapat diciptakan bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan mengenai metode pengukuran human capital accounting. Jadi dalam praktiknya terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur nilai sumber daya manusia. Pertama itu ada pendekatan biaya. Jadi pendekatan biaya ini menghitung seluruh biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan mengembangkan karyawan seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan tadi. Yang kedua itu ada pendekatan nilai. Jadi pendekatan nilai ini mencoba mengukur manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh karyawan terhadap perusahaannya. Misalnya itu kontribusi karyawan terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas, dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga itu ada return on human capital investment. Jadi metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh perusahaan dari investasi yang dilakukan terhadap karyawannya tadi. Melalui metode ini, perusahaan dapat mengevaluasi apakah program perkembangan sumber daya manusia yang dilakukan sudah memberikan hasil yang optimal. Jadi setelah memahami human capital accounting, selanjutnya kita akan membahas mengenai workforce matrix. Jadi workforce matrix ini merupakan indikator atau ukuran yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kondisi, kualitas, dan kinerja tenaga kerja. Selanjutnya dalam sustainability accounting ini, workforce matrix ini menjadi alat penting untuk mengukur aspek sosial perusahaan. Melalui metode ini, perusahaan dapat mengetahui apakah kebijakan sumber daya manusia yang diterapkan sudah efektif atau belum. Selain itu, metode ini juga membantu investor, pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam menilai kualitas pengelolaan tenaga kerja perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis workforce matrix. Yang pertama itu ada employee turnover rate. Jadi di mana itu pengertiannya untuk meningkatkan pergantian karyawan dalam suatu periode. Jadi turnover rate ini
untuk rumusnya itu dimana jumlah karyawan yang keluar dibagi dengan rata-rata jumlah karyawannya dikali 100%. Jadi jika tingkat turnover tinggi, perusahaan perlu mengevaluasi karena dapat menunjukkan adanya masalah seperti ketidakpuasannya kerja, lingkungan kerja yang kurang baik, atau kurangnya kesempatan pembagian karir. Sebaliknya, jika turnover-nya yang rendah, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan tenaga kerja yang dimilikinya. Yang kedua itu ada training hours per employee, di mana indikator ini mengukur rata-rata jumlah jam pelatihan yang diterima setiap karyawan, di mana rumusnya itu total jam pelatihannya itu dibagi dengan jumlah karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Jadi semakin tinggi angka ini, jadi semakin besar komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada produktivitas karyawan, menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output bagi perusahaan. Salah satu cara mengukurnya itu adalah dengan membandingkan pendapatan perusahaan dengan jumlah karyawan. Selanjutnya, produktif yang tinggi menunjukkan bahwa sumber daya manusia mampu menciptakan nilai tambah yang besar. Selanjutnya itu ada keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan aspek penting dalam sustainability accounting. Jadi indikator yang digunakan itu ada jumlah kecelakaan kerja, tingkat kecederaan kerja, selanjutnya itu jumlah hari tanpa kecelakaan, selanjutnya lost time injury rate. Jadi semakin rendah tingkat kecelakaan kerja, semakin baik sistem keselamatan perusahaan. Yang kelima itu ada diversity and inclusion. Jadi indikator ini mengukur tingkat keberagaman dan kesetaraan dalam perusahaan. Contohnya itu persentase pekerjaan perempuan. Selanjutnya adalah keberagaman usia, keberagaman latar belakang pendidikan, dan juga itu memiliki kesempatan promosi yang setara. Jadi perusahaan itu memiliki keberagaman tinggi, biasanya lebih inovatif dan mampu menghasilkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusannya. Jadi di sini saya akan membuat seperti contoh penerapannya itu. Jadi contoh penerapannya itu sebuah perusahaan manufaktur menginvestasikan dananya sebesar 500 juta untuk pelatihan karyawan. Jadi dalam akuntansi tradisional itu biaya tersebut dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Namun dalam perspektif human capital accounting, biaya tersebut dipandang sebagai investasi karena dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Setelah pelatihan dilakukan, perusahaan mengukur hasilnya menggunakan workforce matrix tadi. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa produktivitas meningkatkan sebesar 15%, turnover karyawan menurun, dan angka kecelakaan yang berkurang. Jadi data tersebut itu menunjukkan bahwa investasi dalam perusahaan itu terkhususnya dalam sumber daya manusianya itu memberikan manfaat nyata bagi perusahaannya. Jadi selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang hubungan dengan sustainability accounting dan sustainability reporting. Jadi human capital accounting dan workforce matrix ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sustainability accounting. Jadi sustainability accounting ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Konsep ini dikenal dengan triple bottom line yang terdiri dari profit, people, dan planet, di mana profit itu berkaitan dengan kinerja ekonomi perusahaan, planet itu berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan, sedangkan people itu berkaitan dengan kesejahteraan dan pengelolaan manusia. Jadi di human capital accounting dan workforce matrix ini termasuk dalam aspek people, karena dari kedua metode ini berfokus pada pengelolaan tenaga kerja. Perusahaan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa karyawan itu memperoleh hak yang layak, kesempatan berkembang,
lingkungan kerja yang aman, serta perilaku terhadap karyawan maupun bos dalam setiap perusahaan itu harus adil. Jadi dalam sustainability reporting ini, perusahaan biasanya mengungkapkan informasi yang seperti jumlah tenaga kerja, tingkat turnover karyawan, program pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesejahteraan kerja dalam perusahaan, keberagaman tenaga kerja, program kesejahteraan karyawan, dan juga informasi tersebut membantu stakeholder menilai apakah perusahaan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Selanjutnya, adapun kelebihan dan tantangan human capital accounting itu, yang pertama itu membantu perusahaan memahami pentingnya investasi dalam sumber daya manusia, mendukung karyawan, pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan karyawan. Yang ketiga itu meningkatkan transparansi kepada investor dan stakeholder. Yang keempat itu mendukung implementasi sustainability accounting dan sustainability reporting. Namun demikian, human capital accounting ini juga memiliki tantangan. Yang pertama itu sulit mengukur nilai manusia secara akurat karena setiap individu memiliki kemampuan dan kontribusi yang berbeda. Kedua itu manfaat dari investasi sumber daya manusia seringkali baru terlihat dalam jangka panjang. Yang ketiga itu hingga saat ini standar akuntansi belum mengakui karyawan sebagai aset yang dapat dicatat dalam laporan keuangan. Karena itu, sebagian besar informasi mengenai human capital ini masih disajikan melalui laporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Jadi, sebagai kesimpulan dari video kali ini, human capital accounting dan workforce metrics ini merupakan bagian penting dalam sustainability accounting karena keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh aset fisik tetapi juga ditentukan dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Human capital accounting ini membantu perusahaan memahami nilai investasi terhadap karyawan. Pendekatan workforce metrics membantu mengukur kondisi dan kinerja tenaga melalui berbagai indikator yang terukur. Yang kedua itu konsep ini juga mendukung penyusunan sustainability reporting karena memberikan informasi mengenai aspek sosial perusahaan khususnya terkait mengelola tenaga kerja. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan mengenai human capital accounting dan workforce metrics. Mungkin cukup sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.